dalam menuntut ilmu agama, karena itulah satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bertolak dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan sampaikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka penting untuk kita sadari bersama bahwa peringatan itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sehubungan dengan ayat ini beliau mengatakan bahwa peringatan itu ada dua. Yang pertama, peringatan menyangkut hal-hal yang bersifat global, seperti tentang kebaikan dan keburukan secara umum. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, butuh mendapatkan peringatan soal rincian-rincian dari masing-masing kebaikan dan keburukan itu, supaya kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala macam bentuk keburukan. Kemudian yang kedua, peringatan menyangkut sesuatu yang sudah diketahui oleh seluruh kaum mukminin. Hanya saja terkadang banyak di antara mereka yang lalai dan terlupakan darinya. Sehingga peringatan yang semacam ini butuh untuk terus diulang-ulang agar semakin mengakar kuat dalam pikiran. Dan di antara hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian dan peringatan bagi kita semuanya adalah tentang pentingnya kita mengaji. Thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Karena mengaji adalah ibadah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, tapi terkadang kita melalaikannya. Hadis ini terlupakan oleh karena kesibukan kita dalam urusan dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Maka penting untuk kita ingat bahwa mengaji
Thalabul ilmi adalah ibadah. Tidak jauh beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan ada sebagian salaf yang mengatakan ma tuqarribu ilallahi bi syai'in mithlu talabil ilmi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang lebih baik daripada menuntut ilmu, daripada mengaji. Jadi mengaji ini ternyata sesuatu yang paling baik yang kita lakukan, yang dengan itu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Memang banyak hal yang bisa kita lakukan selain mengaji. Tapi mengaji itu yang paling afdol. Itu yang paling utama. Karena itu kita tidak boleh menyepelekan hal ini. Kita perlu mendapatkan peringatan secara berulang-ulang tentang ini. Karena siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap bisa mengaji, berarti dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kebaikan. Ya. Sekali lagi, siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia masih tetap bisa mengaji, belajar agama, menuntut ilmu, maka dia telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kebaikan. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan kebaikan, menuju kepada kebaikan sebagai seorang mukmin yang baik? Tentu kita semua sangat berharap untuk itu. Satu wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan itu adalah apa? Mengaji. Thalabul ilmi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia soal ilmu agama. Jelas sekali dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam secara tegas menyatakan bahwa orang yang Allah kehendaki kebaikannya akan Allah pahamkan dia soal ilmu apa? Agama. Seseorang tidak akan begitu lahir langsung paham ilmu agama. Itu nggak ada ceritanya. Memahami ilmu agama itu butuh proses. Salah satu prosesnya adalah mengaji. Belajar. Kemudian di hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar, yang mengaji ilmu Al-Qur'an, kitabullah, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Berarti dalam kegiatan mengaji itu semuanya kebaikan. Nggak ada kejelekan sama sekali. Itu sudah rekomendasi dari Nabi. Pertama dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ada lagi hadis lain di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu tercela, terlaknat. Terlaknat di sini maknanya tercela, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Dunia itu tercela. Wa mal'unun ma fiha, dan tercela semua apa yang ada di dalamnya.
Kalau sesuatu disebut tercela, kira-kira ada kebaikan atau tidak di dalamnya? Ada kebaikan atau tidak? Enggak ada. Kalau seandainya ada kebaikan, enggak mungkin disebut apa? Tercela. Dunia tercela. Dan tercela semua apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali, kata Nabi, alimun, seorang alim, pengajar, atau muta'allimun, atau yang mengaji, yang suka belajar. Alim, muta'allim, atau zikrullah wa mawalah. Atau yang ketiga, zikir kepada Allah dan apa yang terkait dengannya. Hanya 3 yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tidak masuk dalam kategori tercela. Pertama, alim, seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, muta'alim, yang belajar, yang mengaji. Yang ketiga, zikir kepada Allah dan hal-hal yang terkait dengannya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan kita dari belajar agama, mengaji, itu sangat besar. Kita sangat butuh kepada belajar ilmu agama. Karena keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu sangat bergantung kepada yang namanya ilmu. Gak bisa tidak bergantung kepada yang namanya ilmu. Makanya tidak ada jalan menuju surga, gak ada jalan untuk bisa mendapatkan kebaikan kecuali melalui ilmu. Surga itu kan cita-cita kita yang tertinggi. Gak ada seorang mukmin yang tidak mau masuk surga. Seharusnya semakin besar kemauan kita untuk bisa masuk surga, maka semakin besar semangat kita untuk mendapatkan apa? Ilmu. Semakin besar kesungguhan kita untuk mengaji, datang ke majelis taklim. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jelas. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, keluar dari rumahnya, mendatangi majelis taklim, ngaji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Belum lagi kata Nabi, para malaikat itu akan senantiasa meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan bagi para penuntut ilmu. Inna lillahi malaikatan, kata Nabi dalam hadis lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki para malaikat yang kegiatannya itu berkeliling di dunia, di bumi. Yaltamisuna hilaqaz dzikr, mereka mencari di mana adanya halaqah zikir, perkumpulan zikir, perkumpulan ilmu. Ketika mereka dapati
halaqah atau perkumpulan ilmu, maka mereka akan singgah di situ. Mereka akan singgah di situ. Kemudian akan mereka naungi semua orang yang ada di situ dengan sayap-sayapnya hingga langit dunia. Nanti ketika mereka naik ke atas, ke langit, Allah akan bertanya kepada mereka tentang aktivitas orang-orang yang ada di dalam perkumpulan atau halaqah zikir, halaqah ilmu tadi. Jadi para malaikat itu sangat hormat sekali. Sampai mereka meletakkan apa? Sayap-sayapnya. Itu sebagai bentuk keridhaan mereka. Kepada siapa? Kepada yang suka mengaji. Hormat para malaikat kepada yang suka mengaji. Ini kan keutamaan yang begitu besar. Kebaikan yang tidak ada bandingannya. Para malaikat tidak meletakkan sayap-sayapnya di hadapan siapapun, kecuali di hadapan orang-orang yang suka apa? Ngaji. Kecuali di hadapan orang-orang yang suka belajar ilmu agama. Kecuali di hadapan orang-orang yang suka berkumpul di majelis seperti ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian malas-malas berangkat mengaji. Keutamaannya sangat besar. Orang-orang yang suka mengaji itu orang-orang yang sedang mengambil warisan para nabi. Gak ada warisan terbaik kecuali apa yang ditinggalkan oleh para nabi. Para nabi itu tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar. Yang mereka tinggalkan untuk umatnya apa? Ilmu. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud berbicara di hadapan halaqah seperti ini. Banyak orang hadir. Beliau berbicara, menyampaikan ilmu. Ada orang bertanya, itu yang berkumpul di hadapan Ibnu Mas'ud itu sedang ngapain? Lagi apa mereka? Dijawab, mereka sedang menerima pembagian warisan para anbiya. Ini warisan yang gak akan pernah ada habisnya. Warisan yang gak akan pernah rusak. Ya. Kalau warisan harta kan, kalau tidak habis, ya rusak. Ya. Tapi kalau ilmu, gak akan ada habisnya. Tidak akan rusak. Bahkan dari 3 perkara yang kemanfaatannya akan terus dirasakan oleh seorang hamba setelah dia meninggal dunia, yang paling abadi itu hanya 1. Apa? Ilmu. Kan ada 3. Ya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau ibnu Adam itu meninggal, maka amalannya semua terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Ilmu yuntafa'u bihi, yang diambil manfaatnya. Kemudian yang kedua, anak soleh yang berdoa untuknya. Yang ketiga, sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Anak soleh gak akan hidup terus. Suatu saat akan meninggal dunia, terputus sudah. Sedekah jariyah seperti wakaf misalnya, wakaf sebuah bangunan juga nggak akan terus menerus ada.
Bisa saja roboh, tidak dibangun lagi, selesai. Tapi ilmu tidak akan mengalami kematian. Ilmu tidak akan mengalami kerusakan. Maka dari 3 perkara yang ditinggalkan oleh Bani Adam setelah ia meninggal dunia, yang akan tetap dirasakan manfaatnya olehnya adalah ilmu. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ilmu? Mengaji. Belajar. Maka ayo semangat mengaji. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang serius terhadap ilmu. Karena ilmu itu, kata para ulama, pertama sebagai landasan untuk kita bisa mengenal hidayah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga kita bisa mengerjakannya, dan mengetahui apa saja yang Allah murkai sehingga kita bisa menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Yang kedua, kenapa ilmu yang harus menjadi perhatian utama kita? Karena ilmu itu adalah landasan setiap ibadah. Ibadah itu kan seperti yang kita tahu, nggak akan diterima kecuali didasari oleh niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk bisa ikhlas, untuk bisa sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu hanya bisa ditempuh melalui apa? Ilmu. Makanya dasar ibadah, apapun ibadahnya, adalah ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan ibadah yang baik dan benar kalau kita tidak punya landasan apa? Ilmu. Kita tahu bahwa tujuan Allah ciptakan kita itu untuk apa? Untuk ibadah. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengerjakan ibadah yang baik kalau kita tidak punya ilmu. Berarti yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah apa? Ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mengapa harus ilmu yang menjadi
perhatian kita. Yang ketiga, karena ilmu itu sesuatu yang dengannya kita mengetahui makar setan. Dengan ilmu kita akan bisa selamat dari keburukan dan fitnah. Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang ketika terjadi banyak fitnah, sementara para ulama sudah banyak meninggal dunia?" Jawaban beliau yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yang kedua banyak doa, banyak zikir. Kemudian yang ketiga adalah mengaji, belajar ilmu agama. Kenapa begitu? Kata beliau hafizahullah ta'ala, li'annal ilma yaqi minal fitan biiznillah. Karena ilmu itu akan dapat melindungi diri dari fitnah, dari segala macam keburukan dengan izin Allah. Maka jangan pernah mengendorkan semangat untuk mengaji, untuk hadir di majelis ilmu kalau kita ingin selamat. Kita sadar bahwa saat ini kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu waktu di mana selalu diwarnai oleh keburukan dan fitnah. Kunci selamat darinya adalah apa? Ilmu. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, Allah mencintai ilmu dan ulama. Kalau Allah mencintai ilmu, berarti Allah mencintai orang-orang yang mengaji, yang belajar, dan mencintai ulama. Dengan ilmu kita bisa tahu, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan baik. Kalau tanpa ilmu nggak mungkin bisa. Buktinya firman Allah di akhir dari Quran surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi seperti itu. Yatanazzal al-amru bainahum. Turun perintah Allah di antara keduanya. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha bi kulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasannya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita akan paham, mengenal dengan baik siapa Rabb kita, siapa Allah yang telah menciptakan kita, dengan apa? Ilmu. Ya. Ilmu akan mengangkat kedudukan kita. Inilah mengapa yang harus menjadi pusat perhatian kita saat ini adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka kegiatan mengaji ini adalah kegiatan yang mulia.
Kegiatan mengaji ini adalah kegiatan yang akan menyampaikan kita kepada kedudukan yang tinggi. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Kegiatan mengaji ini bukan kegiatan yang biasa. Gak ada satupun kegiatan kita di dunia ini yang lebih baik daripada kegiatan mengaji. Jadi rugi kalau seandainya kita tidak bisa menyediakan waktu untuk itu. Rugi kalau seminggu sekali saja nggak bisa. Rugi kalau kurang dari itu nggak bisa. Rugi kalau sebulan sekali saja tidak bisa. Apa yang akan kita cari dalam hidup ini? Setiap saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat kita mendapatkan kebaikan tersebut, ya mustahil kita akan dikasih oleh Allah. Salah satu yang kita bisa dengan itu mewujudkan apa yang kita minta dari Allah adalah kegiatan mengaji, belajar ilmu agama. Saya sering duduk di majelis ilmu, saya sering mengikuti pengajian-pengajian, tapi yang masuk di otak saya hanya sedikit. Gak masalah, itu tidak jadi dosa. Yang mampu saya catat hanya 1 kata, 2 kata, yang nempel di pikiran saya hanya 2 kalimat, 3 kalimat. Gak masalah, itu tidak dosa. Jangan sampai itu jadi alasan kita meninggalkan kegiatan yang paling baik ini, kegiatan mengaji. Dalam hadis yang tadi kita singgung, yang para malaikat itu hadir singgah di halaqah ilmu, para malaikat itu naik ke langit, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala soal kegiatan apa yang dibaca, apa yang diminta oleh orang-orang yang kumpul di halaqah ilmu tersebut. Kemudian di akhir hadis, ketika Allah katakan bahwa aku akan berikan apa yang mereka minta, aku akan berikan ampunan untuk mereka semua, kata malaikat. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya bukan bagian dari mereka, cuma kebetulan saja lewat dan bergabung dengan mereka. Kata Allah, aku juga sudah berikan ampunan untuknya. Karena mereka orang-orang yang ada di halaqah ilmu itu adalah orang-orang yang gak akan pernah memberikan kerugian kepada siapapun yang bareng ada di situ. Subhanallah. Itu yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja datang ke majelis ilmu saja mendapatkan apa? Keutamaan. Apalagi yang memang sudah berencana untuk mengaji. Bayangkan. Ini kan menunjukkan betapa besar keutamaannya, besar pahalanya. Dan perlu antum tahu bahwa
para ulama dahulu itu, kalau seandainya ada satu hari di mana mereka nggak punya kesempatan untuk mengaji, maka mereka merasa rugi. Kalau sampai ada satu hari yang mereka nggak bisa mengaji, itu mereka anggap hari tersebut hari yang membawa kerugian. Para ulama dulu. Nah, kalau orang-orang yang hidup di zaman sekarang kan nggak begitu. Sehari nggak dagang, itu pikirannya wah rugi besar. Sehari nggak dagang, sehari nggak jualan, itu sudah dihitung-hitung kerugiannya. Nah, para ulama dulu menghitung kerugian itu ketika tidak bisa mengaji, ketika tidak bisa belajar. Mengaji itu sudah menjadi ciri khas di kalangan para ulama salaf. Sudah jadi jalan hidup. Mereka itu seperti kehilangan sesuatu ketika tidak bisa mengaji, ketika tidak bisa hadir di majelis ilmu. Makanya mereka rela berdesak-desakan di majelis ahli hadis itu. Ketika ada ahli hadis datang ke satu kota menyampaikan hadis, itu berbondong-bondong orang datang rela berdesak-desakan. Karena mereka anggap sebuah kerugian kalau nggak bisa hadir di situ. Mereka tahu keutamaannya. Mereka tahu fadilahnya. Dan salah satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari selepas sholat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini 3 perkara yang menjadi dambaan kita semua. Siapa yang nggak mau punya ilmu, punya rezeki yang baik, halal, kemudian amal yang dikerjakan bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kan cita-cita kita semua. Ini yang setiap hari diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa ilmu yang didahulukan penyebutannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena ilmu yang menentukan. Gak mungkin seseorang tahu mana rezeki yang baik, mana rezeki yang jelek kalau tidak punya ilmu. Gak mungkin amal bisa diterima kalau tidak didasari oleh. Jadi sebelum bicara rezeki, sebelum bicara amal, yang harus didahulukan itu apa dulu? Ngaji dulu. Ngaji dulu. Belajar dulu. Ada jadwal mengaji dulu, tutup dulu toko. Berhenti dulu dagang, sebentar, tidak lama, hanya sejam setengah, paling banter 2 jam. Setelah itu, antum bisa lanjutkan kegiatan dagang. Daripada ngaji enggak, toko sepi. Bayangin ruginya bagaimana itu. Wah, mun apal sepi maing rek ngaji. Pada akhirnya kan yang terlontar dari lisan seperti itu. Rugi 2 kali.
Coba kalau toko tutup sebentar, dagangan berhenti sebentar, terus duduk mengaji. Masya Allah, antum dapat keuntungan, bukan hanya keuntungan akhirat, tapi juga keuntungan dalam dunia. Jangan dikira itu tidak memberikan keuntungan dalam hal dunia, antum mengaji. Ada keuntungan dunia yang bisa antum peroleh, antum bisa selamat. Antum bisa semakin baik dagangnya. Antum bisa semakin amanah. Antum bisa menjaga kejujuran. Antum tidak berani melakukan pelanggaran, kebohongan dalam bisnis, dalam jual beli antum. Dan itu akan membuat usaha yang antum tekuni menjadi barokah. Barokah itu bukan soal besar kecil yang didapat, tapi manfaat yang dirasakan. Ya. Kita akan merasa cukup, walhamdulillah. Gak merasa kurang, ya. Jadi jangan lupakan mengaji dulu. Setelah mengaji, mau makan-makan bolehlah, mau ngopi-ngopi boleh, mau buka toko lagi boleh, ya. Mau buat tram boleh. Yang penting apa? Mengaji, ini yang utama. Ini yang harus menjadi perhatian serius kita. Ya. Kita harus merasa rugi ketika kita nggak punya kesempatan untuk bisa mengaji. Ya. Kita harus merasa kehilangan sesuatu yang berharga ketika tidak sempat hadir di pengajian. Karena sekali lagi keselamatan, keberuntungan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat itu sangat ditentukan dengan apa? Ilmu. Ya, sangat ditentukan dengan ilmu. Nah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah nurun li sahibihi wa dhiya'un lahu. Kata para ulama, ilmu itu adalah cahaya dan sinar bagi si pemiliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Asy-Syura ayat yang ke-52 menyatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang disampaikan melalui Jibril. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kemudian kata Allah, sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasha' min ibadina. Akan tetapi kata Allah, kami jadikan Alkitab, Al-Quran ini nuran, sebagai cahaya yang dengan itu kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut
Al-Quran yang diwahyukan olehnya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai cahaya. Dan kalau bicara Al-Quran, maka isinya adalah ilmu, petunjuk. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu. Ilmu itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan nampak perbedaan keadaan antara yang suka mengaji dengan yang tidak pernah mengaji. Karena yang suka mengaji sedikit banyaknya punya bekal. Yang tidak suka mengaji nggak punya bekal. Sehingga nampak jelas perbedaan itu dalam aktivitas sehari-harinya. Yang suka mengaji mengerti tentang A, B, C, D dari aktivitas yang dikerjakannya. Yang tidak mengaji sama sekali tidak mengerti. Tata cara sholat orang yang suka mengaji akan jauh berbeda dengan orang yang nggak pernah ngaji. Kelihatan jelas dari gerakan-gerakannya, dari bacaan-bacaan yang dibacanya. Jangankan ketika sholat, ketika makan, bahkan saat tidur, antara orang yang mengaji dengan yang tidak mengaji itu beda. Orang yang ngaji paham, ada doa yang mesti dibaca sebelum tidur, ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum apa? Tidur. Yang nggak mengaji mana tahu itu, tidur asal bubrag wae. Sehingga tidurnya nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bermakna, nggak berpahala. Orang yang suka ngaji, sebelum tidur dia amalkan ilmu yang telah dia ketahui. Oh, sunnahnya sebelum tidur itu ini. Oh, harus baca doa ini. Tidurnya bermakna. Bangun tidur pun tidak lupa doa. Berpahala tidurnya. Jadi secara kualitas ada perbedaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan walakin ja'alnahu nuron, akan tetapi kami jadikan Quran ini sebagai cahaya. Awalnya wahai Muhammad, kamu tidak tahu mal kitab walal iman, apa itu alkitab, apa itu iman, tapi dengan Al-Quran ini ilmu. Kami jadikan Quran sebagai cahaya, penerang, pemberi petunjuk. Kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Afama ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma, kata Allah. Apakah sama keadaan orang yang tahu bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah sebuah kebenaran dengan orang yang buta? Yang buta itu yang nggak tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada baiknya kita bacakan beberapa asar riwayat yang isinya memotivasi, mendorong kita untuk memberikan perhatian serius, kesungguhan dalam mengaji, belajar ilmu agama. Seperti disebutkan di sini ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kata beliau, ma a'lamu amalan afdalu min talabil ilmi wa hifdhihi liman aradallahu bihi khairan.
Aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih baik daripada mengaji, belajar agama, dan menghafalnya. Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita masih diberi kekuatan, keistiqomahan untuk bisa menyempatkan waktu mengaji. Karena itu pertanda bahwa Allah masih menghendaki kebaikan untuk kita. Kita perlu mengajak orang lain kepada kebaikan ini. Sudah maghrib. Berapa menit lagi? Tapi belum azan, sudah azan. Jadi itu ya perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada juga pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Satu lagi pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, laisa ba'da ada'il fara'idhi syai'un afdalu min talabil ilmi. Qila lahu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah. Tidak ada sesuatu pun setelah menunaikan yang wajib yang lebih afdal, yang lebih baik daripada mengaji, belajar ilmu agama. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Tetap jihad fisabilillah tidak lebih baik dari mengaji, belajar agama. Jelas sekali. Nggak ada sesuatu pun setelah menunaikan yang wajib yang lebih afdal daripada mengaji, belajar ilmu agama. Ketika ada yang bertanya bagaimana dengan jihad fisabilillah, tetap jihad fisabilillah tidak lebih baik daripada mengaji, belajar ilmu agama. Mengaji itu sendiri juga bagian daripada jihad. Kenapa? Fisabilillah. Orang-orang yang mengaji itu orang-orang yang ada di jalan Allah. Maka sungguh nikmat ya. Orang-orang yang ketika ada di jalan Allah, kemudian Allah jemput dengan kematian. Ya. Fisabilillah. Nah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dari awal hingga akhir ini menjadi peringatan, pengingat untuk kita semua menjaga kesemangatan dan terus meningkatkan kesungguhan dalam kegiatan mengaji, talabul ilmi, belajar ilmu agama. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم.